Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin khatamul anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin jamaah kajian Ahad pagi PCM Lo'owaru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semua bersyukur bahwa sampai dengan detik ini Allah masih berkenan memberikan semangat kepada kita, menggerakkan langkah kaki kita, mencenderungkan atau mencondongkan hati kita untuk datang ke majelis ini dalam rangka saling berbagi, yaitu menambah ilmu pengetahuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya masuk ke surga. Karena itu mudah-mudahan momentum semacam ini mari kita benar-benar memacu semangat kita untuk dimanapun berada, di mana ada sumber ilmu, maka marilah kita berlomba-lomba untuk mencapai, menggapainya, sehingga taman surga yang dijanjikan itu bisa kita raih. Selawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan uswatun hasanah beliau bisa kita raih, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik yang kecil maupun yang besar, mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah kita mau untuk menjadikan diri kita melaksanakan uswatun hasanah yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi namanya juga orang ingin mendapatkan yang baik, meraih yang baik atau meraih surga Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah mudah seperti kita membalikkan tangan kita. Sebab ada saja hambatan, gangguan dari kompetitor kita, yaitu iblis laknatullah, untuk selalu menggagalkan kita untuk melaksanakan sesuatu yang sifatnya baik untuk kita kerjakan. Namun kalau kita berlindung memohon pertolongan pada Allah, insya Allah Allah akan memudahkan kita untuk mengalahkan hambatan-hambatan tersebut. Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyambung kajian yang terdahulu, saya memang sengaja ingin menyampaikan sirah nabawiyah atau sejarah perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan belakangan ini juga sedang dipromosikan itu adalah As-Samil Al-Muhammadiyah. Jadi semua yang berhubungan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari kecil sampai dengan dewasa, mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali itu, kemudian
jadikan sejarah untuk kita baca, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sama seperti hari ini saya ingin menyampaikan dalam bentuk tadabbur. Artinya saya mengambil episode-episode tertentu yang bisa saya ambil, dan selanjutnya mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan bisa mengambil kesimpulan yang ada di dalamnya. Ya. Ya. Nggak bisa. Kalau nggak bisa pakai ini aja. Itu. Ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pada kesempatan kali ini masih dalam koridor Sirah Nabawiyah, saya mengambil buku yang ingin saya tampilkan itu adalah Sirah Nabawiyah versi tadabbur yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Ya. Mudah-mudahan bisa kita ambil satu topik yang mudah-mudahan bisa kita ambil kesimpulan yang ada di dalamnya. Di kesempatan yang lalu saya memulainya dengan penduduk pertama dari Mekah atau Bakkah, yaitu Hajar dan anaknya Ismail. Kemudian datang suku Jurhum dari Yaman, ya, kemudian minta izin untuk tinggal di Mekah, dan selanjutnya mereka berkembang biak sampai dengan Mekah menjadi walaupun tandus tetapi banyak yang menghuni di sana karena ada sumber air, yaitu sumur Zam-Zam. Kemudian berkat doa dari Nabi Ibrahim, maka salah satu dari keturunannya itu kemudian menjadi nabi, ya, menjadi nabi, yaitu turunan dari Ismail sampai yang akhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan tentang apa yang ada pada masyarakat Arab sehingga sampai diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu saya ingin menyampaikan judul yang atau topiknya adalah masyarakat Arab, ya, kondisi sosial negeri Arab pada waktu itu. Mengapa saya mengambil topik ini? Karena dari sinilah landasannya bahwa Sirah Nabawiyah itu kelak melahirkan peradaban Islam yang luar biasa itu karena ada landasan-landasan yang kuat. Ya, jadi tidak hanya sekedar kehadiran Rasulullah, tapi juga Rasulullah itu memadukan antara landasan yang kuat adalah tradisi-tradisi yang sudah diturunkan sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Nih, karena itu apa saja kondisi masyarakat Arab, nanti kondisi sosial masyarakat Arab pada waktu itu. Yang ingin saya soroti adalah yang pertama bahwa di masyarakat Arab itu ada dua kondisi yang luar biasa. Yang pertama adalah kondisi atau tradisi-tradisi yang buruk. Ya, tradisi-tradisi yang buruk. Sehingga kemudian dengan kehadiran Nabi Muhammad itu ditandai dengan innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya
Saya diutus ini untuk memperbaiki akhlak. Akhlak orang Arab. Karena keburukan-keburukan akhlak yang mereka miliki. Tradisi-tradisi yang dekat sekali dengan pemujaan, dekat sekali dengan penghambaan diri kepada yang bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui, setelah berkembang, kemudian masyarakat itu, Arab itu disebut dengan masyarakat Arab jahiliyah. Jahil karena tradisi-tradisi buruknya ini. Barangkali satu di antaranya yang bisa kita kenal adalah menyembah kepada patung-patung, berhala-berhala. Dan masing-masing orang, penduduk Arab itu, boleh atau masing-masing suku itu boleh membawa Tuhannya sendiri-sendiri. Dan Tuhannya itu digantungkan di seputar Ka'bah. Nah ini. Siapa saja boleh mengekspresikan nama orang tuanya dan lain sebagainya. Dibuatkan patung, ada yang bentuknya manusia, ada yang bentuknya hewan. Kemudian itu dijadikan wasilah perantara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tradisi untuk menyembah patung atau berhala ini itu diawali oleh seorang yang penduduk Arab yang luar biasa, yaitu dia adalah seorang yang kaya raya, dermawan, sangat baik perilakunya, tetapi justru jauh dari ilmu pengetahuan, bodoh. Nah, suatu ketika dia melakukan, dan dia ini walaupun kaya raya, tapi dia tidak pernah melakukan perjalanan untuk melihat daerah-daerah mana yang dikunjungi untuk melihat menjadikan pengalamannya. Nah ini, dia jarang sekali untuk keluar mengunjungi tempat-tempat lain, kecuali dia hanya berada di suatu ketika dia melakukan perjalanan ke negeri Syam. Sampai di negeri Syam, kemudian dia melihat tradisi tempat lahirnya para nabi itu, salah satunya adalah mereka menyembah kepada Allah itu melalui perantara patung-patung itu. Karena kebodohannya, tidak ada ilmu dan jarang sekali keluar dari negeri Arab, lalu dia melihat itu, lalu dia mengambil kesimpulan. Wah, kalau ini negerinya para nabi, tentu saja apa yang mereka lakukan ini adalah contoh-contoh yang dilakukan oleh para nabi-nabi yang terdahulu. Karena itu, dia kemudian kembali ke negeri Arab, lalu dia membuatkan patung atau berhala itu. Ada Lata, ada Hubal, ada dan lain sebagainya. Tokoh yang dimaksud ini adalah Abdullah bin Luhai. Ya, Abdullah bin Luhai. Karena ketokohannya ini, sehingga apa yang dia lakukan diikuti oleh masyarakat Arab pada waktu itu. Maka kita kenal kemudian masyarakat Arab jahiliyah, salah satunya adalah bentuk menghambakan dirinya melalui patung-patung atau berhala-berhala. Bapak yang dirahmati oleh Allah, karena itu masih ada tradisi-tradisi yang ingin saya sampaikan. Kali ini ada tradisi baik dan ada tradisi buruk. Ya, saya mulai dengan tradisi-tradisi buruk terlebih dahulu yang ada di negeri Arab. Yang pertama adalah orang Arab itu terkenal suka berjudi. Ya, suka berjudi. Bahkan satu sama lain saling berjudi dengan memanah dan sebagainya. Suka berjudi. Ya. Hampir di semua jazirah Arab itu senang sekali berjudi. Nah, padahal judi ini sangat ditentang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Rasul datang itu. Kemudian ayat surat Al-Maidah ayat 90 itu. Ya ayyuhalladzina amanu
Innamal khamru wal maisur wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan. Jadi judi itu kemudian menyembah berhala dan mengundi nasib itu dengan anak panah adalah perbuatan keji dan itu adalah perbuatan setan. Nah, dampak dari berjudi ini tentu saja tidak hanya menyangkut orang yang melakukan perjudian itu, tetapi juga masyarakat di lingkungannya, keluarga juga begitu. Karena itu nanti kelak akan melahirkan perbuatan-perbuatan kezaliman, penipuan, kemudian intimidasi dan lain sebagainya. Karena perbuatan yang tercela yaitu suka berjudi. Kemudian yang kedua, masyarakat Arab juga suka minuman-minuman keras, ya. Berkumpul untuk pesta khamar, ya. Dan ini sangat merusak, ya. Sangat merusak. Nah, dan ini masyarakat kita juga seperti itu. Ada komunitas tertentu yang suka minum minuman keras. Bahkan belakangan ini kemudian pernah ada kafe yang menawarkan siapa yang punya nama Maryam dan siapa yang punya nama Muhammad, ya. Kalau mampir di kafe itu kemudian meminum minuman yang disuguhkan, maka dia akan diberi korting, bayarnya lebih murah. Nah, ini kan bentuk-bentuk minuman keras kemudian dipromosikan dengan cara-cara yang juga model-model jahiliyah. Ini tradisi buruk yang ada pada zaman jahiliyah pada saat itu. Ya. Selanjutnya, yang ketiga adalah nikah istibda. Ya, nikah istibda. Ini benar-benar jahiliyah itu di sini, ya. Apa yang dimaksud dengan nikah istibda ini? Yaitu seorang istri yang haid, lalu setelah dia suci, ya, ibu-ibu, ya, nikah, dan itu masyarakat Arab pada waktu itu, ya, seorang istri yang sedang haid, kemudian setelah dia suci, kemudian oleh suaminya dicarikan seorang laki-laki yang terhormat, ya, baik dalam nasabnya, etikanya, untuk menyetubuhi istrinya. Ya, untuk menyetubuhi istrinya. Agar supaya wanita atau istrinya tadi kelak akan melahirkan keturunan sebagaimana yang orang yang menyetubuhinya itu. Nah, ini. Istrinya kok dicarikan laki-laki yang punya martabat, punya sifat yang baik, kekaya, dan lain sebagainya, untuk menyetubuhinya. Nah, ini kan jahil betul-betul, masyarakat yang luar biasa. Nah, ini. Nah, karena itu, ini benar-benar dilarang dalam ajaran agama. Selanjutnya, tradisi buruk yaitu menguburkan hidup-hidup anak perempuan setelah dilahirkan karena takut malu. Karena anak perempuan itu dianggap menghabiskan makanan saja. Kelak kalau dia dewasa bisa menyebabkan malu orang tua. Termasuk pada saat itu Umar bin Khattab sebelum masuk Islam juga melakukan hal yang sama. Menguburkan anak perempuannya hidup-hidup. Jadi dia berpesan kepada istrinya. Istrinya sedang hamil, jangan melahirkan anak perempuan. Nah, tapi setelah lahir ternyata anak yang dipesan oleh Umar itu anak perempuan. Oleh istrinya karena takut kemudian dijadikan anak itu menjadi laki-laki. Dipacai dengan pakaian laki-laki. Sampai dengan usia menjelang balik. Umumnya orang tua kemudian mengajarkan anaknya untuk berburu, memanah, nunggang kuda di tempat yang padang pasir yang luas itu. Nah, sang anak ini kemudian diajari oleh bapaknya untuk berburu tadi. Karena anak perempuan melihat tempat yang luas ini, ya, padang pasir yang luas itu merasa takut. Padahal dia ingin pipis. Nah, Umar mengatakan, anak laki-laki sana, pipis sana.
Masa harus ditemani? Nah, tapi anak perempuan ini takut sehingga dia ngerengek minta bapaknya atau Umar untuk menemani. Setelah dia pipis itu baru Umar tahu kalau anak itu adalah bukan anak laki-laki tapi anak perempuan. Ada rasa malu, ada rasa marah. Dia kemudian mencabut pedangnya dan menggali pasir yang ada di situ sampai dalam. Kemudian anaknya bertanya, "Bapak, kenapa menggali pasir? Untuk apa?" Umar tidak menjawab. Tapi begitu pasir itu galiannya sudah dalam, kemudian dia mendorong anaknya ke dalam lalu dikuburkan hidup-hidup. Ini tradisi masyarakat Arab jahiliyah pada waktu itu menguburkan anak perempuannya hidup-hidup. Wa idzal mau'udu su'ilat bi'aidim kutilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikuburkan hidup-hidup ditanya karena dosa apa yang ia dibunuh. Nah, ini tradisi yang buruk. Yang kelima, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, membunuh anak secara mutlak, baik laki-laki atau perempuan dalam kondisi miskin dan kelaparan. Karena takut, karena takut kelaparan. Nah, karena itu Allah melarang kita untuk itu, yaitu dalam surat Al-An'am ayat 151. Wala taqtulu auladakum min imlaqi. Janganlah membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Ya. Dulu zamannya Orde Baru, kemudian saat diluncurkan program keluarga berencana itu, juga ada isu-isu yang berkembang seperti itu. Nah, karena dengan memotong inseminasi ya. Itu ada satu yang benih dari laki-laki yang dipotong, yang kedua benih perempuan yang sehingga kalau hubungan tidak bisa hamil karena takut karena anak yang lahir itu kelak menjadi anak yang miskin. Walaupun ada ayat yang menyatakan dalam surat An-Nisa itu wal yakhsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Hendaknya takut para orang tua bila meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Nah, ini. Nah, tapi bukan dalam konteks takut miskin yang menyebabkan mereka menggugurkan kandungannya. Nah, ini. Tapi satu-satunya program dari Orde Baru yang bisa bertahan sampai sekarang itu adalah program KB itu. Dalam rangka untuk mengendalikan, mestinya program itu baik karena mengendalikan jumlah penduduk yang terlalu banyak. Tapi masih ada harapan ya. Tahun 2000 berapa itu? 45. Ada Indonesia Emas, bonus demografi. Nah, bonus demografi ini kalau kita tidak kelola mulai dari sekarang, kelak akan menimbulkan dampak yang lebih buruk dari yang kita harapkan. Yaitu penduduknya banyak, punya ilmu pengetahuan yang luas, tapi lapangan pekerjaan tidak ada. Karena lapangan pekerjaan itu semuanya didominasi oleh orang-orang yang menjajah Indonesia. Kita menjadi buruh di negeri sendiri, bukan menjadi tuan di negeri sendiri. Nah, ini. Jadi larangan keras membunuh anak-anak secara mutlak, baik laki-laki maupun perempuan karena takut miskin. Yang keenam, tabarruj. Yakni wanita-wanita yang keluar rumah dengan menyingkapkan keindahan-keindahan tubuhnya. Melintas di hadapan para laki-laki yang bukan mahramnya seraya berjalan dengan genit. Melenggak-lenggok seakan-akan menawarkan dirinya untuk menggoda laki-laki yang dilewati. Nah, ini. Nah, tabarruj ini juga ada aturan mainnya. Nah, karena itu kalau dalam tradisi Islam itu tabarruj itu boleh tetapi untuk suaminya, bukan untuk orang lain. Ya.
Jadi berhias itu bukan untuk orang lain, tetapi berhias itu untuk suami yang tercinta. Baru dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu-ibu kalau pergi pengajian kemudian berhias dengan tujuan biar dilihat, dipandang baik oleh yang lain kecuali suami, maka itu indikasi tabarut yang tidak dibenarkan. Nah, ini. Yang ketujuh, wanita-wanita merdeka menjalin hubungan dengan laki-laki sebagai peliharaan dengan menjalin cinta secara sembunyi-sembunyi. Jadi tradisi Arab pada waktu itu juga begitu. Jadi wanita-wanita itu juga punya piaraan-piaraan. Ya, punya piaraan-piaraan. Apakah di tempat kita tidak ada? Ada juga, ya. Ada juga. Nah, pernah juga muat di koran itu tentang tante-tante girang, ya, dari Surabaya. Kemudian ada laki-laki yang siap menemani dan dibayar. Nah, mereka punya ciri-ciri yang tertentu dan itu juga ada juga di Indonesia. Nah, lebih hebat lagi justru di Jakarta. Oh ya. Sebelum Alexis itu, ya, di hanya dengan selembar surat kemudian Anies bisa menghilangkan Alexis itu. Ada satu klub, ya, yang diungkap oleh seorang wartawan. Ya, jadi klub ini harus punya membernya yang baru bisa masuk di dalam, dan ketika masuk di dalam klub tadi, semuanya harus telanjang bulat. Jadi tiap pintu itu sudah mulai. Pintu pertama nunjukkan kartu, pintu kedua lepas baju, pintu ketiga masuk ke dalam. Setelah masuk di dalam klub itu semuanya telanjang bulat. Jakarta Undercover. Nanti cari di Google mungkin ada, ya. Nah, Jakarta Undercover. Ditulis oleh seorang wartawan Jawa Timur, ya. Ya. Jadi begitu masuk itu, dia bisa menulis ini, wartawan ini, orang Mojokerto kalau wartawannya itu. Dia bisa menulis karena bantuan temannya. Dan dia menulis ini, dia masuk ke dalam juga dalam keadaan telanjang bulat. Jadi di dalam itu, laki perempuan itu tidak ada satu helai benang. Nah, nanti bisa dibuka di Google, mungkin masih ada Jakarta Undercover. Nah, ini. Artinya apa? Bahwa tradisi-tradisi ini juga di Indonesia juga secara tidak terang-terangan, tapi selalu ada. Nah, ini. Nah, karena itu ini jahiliyah modern ini. Ya, jahiliyah modern. Ya, berikutnya adalah budak-budak wanita secara terang-terangan membuka praktik perzinahan, ya, dengan memasang bendera merah di depan pintu rumahnya untuk diketahui oleh orang yang lewat. Kalau diberi tanda merah di depan rumahnya berarti dia siap menerima laki-laki yang ingin menggaulinya. Nah, iya. Ini. Jangan-jangan ini juga masuk kategori kalau saya baca di dalam buku tulisan seorang menteri wakaf dari Mesir, dia menulis tentang kebiasaan yang ada di di Iran. Ada di Iran. Jadi tentang nikah apa namanya itu? Nikah mut'ah. Jadi kalau nanti Pak Khairi berkunjung ke Iran, Pak Khairi, Bu Khairinya tidak ikut. Di sana bisa mut'ah dengan wanita yang ada di sana. Ya. Ya. Jadi di depan rumah mereka itu sudah ada dipasang foto, ya, gadis-gadis itu. Kemudian kalau Anda yang ingin mau masuk mut'ah, berarti masuk ke dalam, kemudian tunjukkan saja fotonya. Kemudian melakukan transaksi. Nikah untuk berapa hari, bayarannya berapa.
Ini kan legalisasi prostitusi. Tapi ini ada juga di tempat saya. Konon di Jawa Timur ada di Pasuruan, ya, maaf yang dari Pasuruan. Kemudian di Jawa Barat ada juga di mana di Puncak atau mana itu. Jadi ya kalau saat liburan pengusaha-pengusaha dari Timur Tengah itu datang, kemudian mereka sudah punya tempat untuk dikunjungi wanita-wanita yang mereka sudah nikahi. Nah, kalau di Jawa Timur, konon cukup diberikan penghidupan, sumber penghidupan. Jadi kalau dia bisa menjahit, diberikan mesin jahit dengan peralatan, dia bisa menghidupi dirinya sendiri. Nanti yang laki-lakinya datang, tinggal hadir di rumahnya. Ini. Ternyata di Indonesia juga ada seperti ini. Ya. Nah ini kemudian dilarang ya, karena pada zaman itu budak-budak itu kemudian memberi tanda merah di depan rumahnya bahwa mereka siap menerima orang yang datang untuk membayar dan menggauli. Yang kesembilan, fanatisme kabilah. Artinya orang Arab pada zaman itu fanatisme terhadap kabilah luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena kabilah itu adalah turunan satu trah. Ya. Karena itu seorang suami punya anak banyak itu, kalau laki-laki dia senang. Karena dia akan, anaknya itu bisa menjadi tulang punggung, mengembala kambing di padang-padang rumput dan lain sebagainya. Sedangkan anak perempuan mereka tidak mau karena anak-anak perempuan dianggap hanya merugikan saja. Ini. Fanatisme kabilahnya, saling tolong-menolongnya luar biasa. Ya ini. Yang ke-10, yang terakhir, ya, keburukan dari masyarakat Arab pada waktu itu adalah ada kelompok yang suka menyulut pertengkaran. Ya, suka adu domba. Suka adu domba. Jadi kalau adu domba antar kabilah supaya berperang, supaya bisa diambil harta kabilah yang kaya raya itu hal biasa bagi mereka. Jadi kita kenal yang sampai dengan Rasulullah juga ikut perang itu adalah perang Fijar, ya, perang Fijar. Bahkan Rasulullah mengambil peran juga, yaitu memungut anak panah yang jatuh kemudian diberikan kepada paman-pamannya untuk memanah lawan-lawan mereka itu. Perang Fijar. Karena perang ingin merebutkan kekayaan dari kabilah yang lain. Nah ini. Ini adalah 10 dari tradisi-tradisi buruk. Ya. Nah sekarang tradisi yang baik, walaupun jahiliyah pada waktu itu benar-benar disebut dengan Arab jahiliyah, tapi mereka juga punya tradisi baik. Yang pertama adalah jujur. Ya. Jadi masyarakat Arab itu terkenal orang yang jujur. Ya. Sampai-sampai dengan yang pernah dinukilkan dalam sejarah itu adalah Abu Bakar, ya. Nah, Abu Bakar kemudian ketika perjalanan Rasulullah itu, dia mula-mula yang membenarkan perjalanan Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj. Nah, pada saat itu pendekatan yang dilakukan oleh Abu Bakar itu karena pendekatan pertama sebagai sahabat, kedua sebagai kelak menjadi mertua dan menantu. Kemudian yang ketiga itu pendekatan iman. Jadi Abu Bakar itu membenarkan perjalanan Rasulullah itu karena Abu Bakar meyakini bahwa itu karena imannya. Sementara yang lain, masyarakat yang lain tidak membenarkan. Nah ini. Karena tidak sesuai dengan pengalaman hidup masyarakat Arab pada waktu itu. Bisa dibayangkan kalau perjalanan dari Arab sampai ke negeri Syam atau ke Masjidil Aqsa itu kan dengan unta saja memakan waktu yang sangat panjang. Tapi Nabi mengatakan dia hanya membutuhkan waktu setengah malam. Nah, mereka tidak tahu kalau
itu perjalanan yang dilakukan atau yang menjalankan itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau bisa kita analogikan, karena waktu itu ilmu pengetahuan belum memadai, nah sekarang kita menganalogikan. Misalnya kita ke Blitar, ya, naik bis, ya bis dari Blitar, kemudian kita naik ke Blitar. Di Blitar, kemudian kita turun dan ke pasar beli rambutan. Di dalam buah rambutan itu pasti ada semutnya. Nah, sang semut itu kemudian ikut terbawa pulang ke Malang. Nah, karena terbawa lewat buah rambutan tadi. Setelah di bis, semutnya ini kan pasti keluar dan jalan-jalan di bis. Nah, setelah sampai di Malang, dia lupa kembali ke kresek yang kita bawa. Dia kemudian terbawa dengan bis pulang ke Blitar. Sesampai di sana, sang semut pasti mencari baunya itu, dia pasti mencari komunitas semut yang ditinggalkan tadi. Sesampai di komunitasnya atau sampai di kelompoknya, temannya yang lain bertanya, kamu habis dari mana kok seharian tidak kelihatan? Semut tadi mengatakan, saya baru dari Malang. Nah, kira-kira semut yang ada di sana percaya apa enggak ini? Nah, sebab teknologi bis itu di semut tidak ada. Tetapi ternyata ada. Nah, itulah kenapa Abu Bakar membenarkan perjalanan Rasulullah itu karena pendekatan iman. Walaupun ilmu pengetahuan pada waktu itu belum ada. Kejujuran. Ya. Yang kedua, kebiasaan masyarakat itu, Arab itu suka menjamu. Nah, karena itu seringkali kalau kita umroh, kemudian haji, seringkali bis yang kita tumpangi dari Madinah atau dari Jeddah itu kemudian dibajak oleh orang-orang, disuruh berhenti sebentar di pos-pos pemberhentian. Dibajak oleh orang Arab. Nah, apa tujuan bajaknya apa? Memberikan makanan, minuman ringan itu. Nah, jadi bis itu dipaksa berhenti supaya mereka masuk ke bis untuk membagikan minuman-minuman segar itu. Itu kebiasaan mereka. Ya. Kebiasaan orang-orang Arab yang baik, yaitu menjamu tamu dan memberikan hidangan makanan. Nah, karena ini sifat-sifat mulia yang mereka miliki. Nah, karena itu Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakrim daifah." Barang siapa yang beriman pada Allah dan iman pada hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Karena kita pergi ke umroh atau ke haji itu adalah menjadi tamu Allah. Kita menjadi duyufullah. Nah, karena itu kalau di masjid kemudian Mas Lukman ya, tadi malam mestinya saya bel untuk hadir di Pak Mas Sudihanan, tapi teleponnya saya cari-cari tidak ketemu. Nah, itu. Jadi Mas Lukman, penjaga gawang di Al Khairat itu, kalau yang datang itu adalah tamu Allah. Karena itu muliakan tamu Allah yang hadir di masjid itu ya. Kalau kita mendahulukan tamu-tamu Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan ganjaran yang luar biasa. Kebiasaan baik berikutnya adalah menepati janji dan tidak ingkar janji. Nah, ini. Nah, masyarakat Arab juga selalu menepati janjinya. Karena bagi mereka itu adalah al-wa'du dain. Janji itu adalah hutang. Ya. Wal maufuna bi ahdihim idza ahadu. Orang-orang yang menepati janjinya bila mereka berjanji. Jadi mereka kalau sudah berjanji ini pasti ditepati. Ya, ini. Berikutnya yang keempat, memuliakan tetangga. Jadi para tetangga orang Arab ini juga suka memuliakan tetangganya. Ya, tidak hanya memuliakan tapi melindungi dan tidak melanggar janji-janji atau amanah yang di antara mereka. Yang keempat. Ya. Yang kelima,
sabar dan tabah. Ya. Sampai-sampai orang Arab itu mengatakan, wanita merdeka memang lapar, namun ia tidak makan dengan kedua payudaranya. Artinya, dalam keadaan lapar pun, dia tidak mau menjual dirinya. Bahkan satu kisah yang luar biasa. Ketika Ali bin Abi Thalib naik menjadi khalifah yang keempat dari Khulafaur Rasyidin, ada seorang ibu tua, ya, janda, dalam keadaan sangat miskin. Ali kemudian mengambil keputusan untuk menyantuni ibu tua tadi. Tiap hari diberi makan. Tapi ibu tua itu justru marah kepada Ali. Wahai Ali, kamu khalifah yang dilaknat oleh Allah. Kenapa? Karena wanita tadi mengatakan, kamu seolah-olah merasa tidak yakin bahwa saya tidak dijamin hidup saya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kamu menjamin hidup. Jadi harga diri mereka luar biasa. Ya. Wanita yang begitu miskin, janda dalam keadaan seperti itu, tapi disantuni justru dia tidak mau. Karena dia merasa yakin bahwa Allah pasti memberikan dia penghidupan. Sama dengan Hajar ketika ditinggalkan oleh Ibrahim berdua dengan anaknya sendiri tanpa ada air, tanpa ada makanan. Ya. Hajar kemudian bertanya kepada Ibrahim ketika Ibrahim akan kembali ke Palestina. Apakah kamu meninggalkan kami dengan perbekalan yang tidak memadai seperti ini? Apakah ini perintah Allah? Ibrahim mengatakan, ya, ini perintah Allah. Hajar kemudian mengatakan, kalau itu perintah Allah, maka berangkatlah. Karena kami yakin bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan kehidupan kami. Allah pasti menjamin kehidupan kami. Ini. Jadi wanita-wanita Arab yang beriman itu selalu yakin bahwa Allah pasti menjamin kehidupan mereka. Selanjutnya, berani menjaga harga dirinya. Ya. Jadi mereka tidak menerima hinaan dan pelecehan. Ini adalah akhlak yang istimewa yang dimiliki oleh bangsa. Ya, sampai-sampai mereka itu kemudian mereka membuat syair-syair yang luar biasa. Salah satunya, misalnya syair tentang harga diri tadi. Mereka mengatakan, laisal fata mayyakulu hada abi, walakinnal fata mayyakulu hada anada. Bukanlah disebut dengan seorang pemuda kalau dia mengatakan, inilah bapak saya. Tapi disebut dengan pemuda adalah, inilah saya. Inilah karya saya. Jadi saya mau dipilih, dicalonkan, bukan karena bapak saya, tetapi saya dipilih dan dicalonkan karena ini adalah prestasi saya. Ini adalah karya saya. Nah, kira-kira masih ada apa enggak di Indonesia? Nah, ini. Jadi harga diri bagi mereka ada luar biasa. Laisal fata mayyakulu hada abi, walakinnal fata mayyakulu hada anak. Tidak disebut dengan pemuda kalau dia mengatakan, ini adalah bapak saya. Mau lamar di kantor, saya anaknya ini, anaknya itu. Nah, tapi dia melamar di kantor itu karena inilah proposal saya. Silakan Anda baca. Kalau layak, saya mau digaji berapa. Nah, itu. Nah, ini hampir hilang dari, budaya ini hampir hilang dari negeri kita yang tercinta ini. Yang ada adalah wanipiro, ya. Nah, ini sumber malapetaka yang luar biasa ini adalah ini. Ya. Dan ini belakangan ini juga masih terus berjalan seperti ini. Berikutnya adalah menghormati tanah suci. Bagaimana pesan yang disampaikan oleh Khalilullah Ibrahim alaihissalam berdoa supaya tanah suci atau Masjidil Haram Mekah itu menjadi tempat berkunjungnya orang-orang dari penjuru dunia. Dan itu mereka sangat menghormati tanah suci. Bahkan sampai dengan larangan untuk membunuh, berperang di bulan-bulan haram dan lain sebagainya. Yang kedelapan, melarang menikah dengan ibu dan anak perempuannya sendiri.
Karena masyarakat jahiliyah pada waktu itu sang bapak itu bisa meninggalkan istrinya, dan istrinya itu ketika bapak meninggal, anak yang dimiliki itu bisa menikahi ibunya sendiri atau ibu sambung dari bapaknya. Kemudian yang kesembilan, mereka suka mandi junub. Karena itu jangan heran Bilal bin Rabah ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Bilal, kenapa saya kok mendengar bunyi trompa kakimu di surga?" Bilal bilang, saya tidak tahu amalan apa yang saya amalkan, tapi ini adalah yang semuanya saya ambil dari Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah mengatakan, tidak. Ya, saya mendengar bunyi trompa, pasti ada amalan khusus yang kamu lakukan. Setelah diingat-ingat, baru Bilal mengatakan, saya tidak pernah berhenti dari bersuci. Ya, karena dia mengamalkan, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan juga mensucikan diri. Jadi Bilal itu selalu bersuci, ya. Kalau wudunya batal, dia ambil air wudu, kemudian dalam keadaan suci, setelah wudu, kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Nah, dan itulah taubat yang selalu dilakukan oleh Bilal. Karena itu Rasulullah mendengar bunyi trompa kakinya di surga itu karena Bilal selalu dalam keadaan suci dari junubnya. Yang terakhir, yang ke-10, selalu membersihkan mulut dan berkumur serta menghirup air ke dalam hidung. Nah, ini dicontohkan dalam wudu kita, ya. Salah satunya adalah menyedot air ke mulut dan sekaligus ke hidung, kemudian dikeluarkan dengan imtisak, ya. Itu. Ini seorang pangeran Arab juga pernah sakit kanker, ya. Kemudian dia pergi berobat ke Swiss, ya. Setelah berobat ke Swiss, ternyata dokternya mentertawakan dia. Kamu orang Islam tapi kok aneh, ya? Loh, kenapa aneh? Kamu punya obat sendiri dalam agama Islam, yaitu syariat berwudu dengan menyedot air kemudian mengeluarkan dengan ras. Dan ternyata dia praktekkan dan kanker otaknya bisa sembuh dengan dia melakukan wudu dengan benar dan baik. Yang ke-11, bersiwak, tinja, memotong kuku, kemudian mencabut bulu ketiak. Ini juga kebiasaan orang Arab. Ke-12, khitan bagi anak laki-laki dan perempuan. Ke-13, memotong kuku kanan, memotong tangan bagi orang yang mencuri. Ini kalau tadi saya mau tampilkan video tentang motong kepala, ya, tapi agak ngeri. Iya. Jadi yang melakukan kesalahan itu kemudian di tempat ramai, lapangan, kemudian tangannya diikat, kemudian dia tunduk gini, matanya tutup, kemudian dipotong dengan pedang. Jadi sekali tebas itu kepalanya gelundung gitu, ya. Ini kalau korupsi kita atau koruptor kita bisa dilakukan seperti itu, hukum itu dilaksanakan, mudah-mudahan Indonesia bebas dari ini, ya. Berikutnya adalah yang terakhir, melaksanakan haji dan umroh. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan orang Arab yang baik. Dari sini bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama adalah bahwa sifat tercela seperti yang sifat-sifat terpuji tidak lepas dari keseluruhan suatu bangsa dimanapun berada. Jadi dimanapun berada itu ada sifat-sifat tercela juga ada juga sifat-sifat terpuji. Tapi kalau sifat tercela mendominasi suatu komunitas, maka sifat-sifat tercela ini akan melahirkan atau merusak. Sedangkan kalau sifat-sifat terpuji yang mendominasi atau menjadi moral dari suatu bangsa, maka melahirkan bangsa yang terpuji. Ya. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat. Ini lagi-lagi syair
orang Arab ya, Sauqibei, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Nasib suatu bangsa itu ditentukan oleh akhlak dari anak bangsanya. Kalau akhlaknya sudah pergi, ya, masyarakatnya sudah tidak berakhlak lagi, maka rusaklah bangsa tadi atau runtuhlah bangsa tadi. Ya. Kemudian yang kedua, agama Islam di mana yang menerima agama lain yang datang. Ya. Islam mengakui tradisi-tradisi yang baik dan mendorong menjanjikan balasan yang baik. Menjadi ajaran agama dengan digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ajaran-ajaran yang baik itu diterima tapi dalam rangka tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah sifat-sifat terpuji sama juga sifat-sifat yang tercela. Ya. Karena itu iman kita bisa naik, bisa turun. La yazidu wa la yanqus. Karena ini konsep Imam Bukhari ya, ada la yazidu wa la yanqus. Ini imannya para malaikat. Kemudian kalau imannya para solihin, para nabi dan Rasulullah, yazidu wa la yanqus. Naik tapi tidak turun. Kalau iblis, iman yang mardud, la yazidu wa yanqus ya. Tidak naik dan turun terus. Nah, bagaimana dengan kita semua ini? Kita berada di antara la yazidu wa la yanqus itu. Terkadang naik, terkadang turun, naik lagi. Hari ini kita ada di sini, iman kita lagi naik. Tapi begitu kita keluar, kita ada di atas kendaraan sepeda motor, orang lewat dengan sembrono, kita mungkin saja keluar cacian kita, makian kita. Iman kita lagi turun. Nah, gitu ya. Jadi iman kita bisa naik, bisa saja turun. Nah, yang terakhir, lemahnya iman dan ilmu di tengah umat, ini akan menjadikan rusaknya suatu masyarakat. Karena itu mari kita pertajam iman dan ilmu kita, sehingga perilaku kita ini menjadi selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa kita sikapi bersama dan bisa bermanfaat untuk kita semua, mudah-mudahan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, dan saya berharap bahwa bukan pertanyaan, tapi saya berharap justru menjadi penyempurna ya. Monggo silakan. Ada yang mau menambah? Monggo silakan. Kalau tidak ada, ya monggo. Ya. 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 Ya.
Ya, itu kita kembali kepada apa? Kita kembali kepada surat As-Sam ya. Kalau saya bisa mengambil surat As-Sam ayat yang ke-8, 9, 10 ya. Mudah-mudahan tidak salah. Yaitu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya. Telah kami ilhamkan ke dalam diri manusia itu ada sifat-sifat fujur. Sifat-sifat cenderung kepada hawa nafsu. Dan yang kedua, ada sifat-sifat takwa, yaitu hanif yang menyertai diri kita. Jadi diri kita ini, dua sifat ini selalu berada pada diri kita. Mengapa selalu ada? Karena ini bagian dari kehidupan kita. Dengan ajarnya fujur hawa nafsu itu, maka kita bisa hadir di sini. Ya, kita hadir di sini ini karena ada keinginan. Tidak dengan malaikat. Malaikat tidak punya sifat seperti itu. Malaikat hanya melaksanakan perintah Allah. Jadi kalau malaikat itu mengikuti kita sholat subuh berjamaah, ya karena diciptakan mereka khusus untuk mengikuti kita sholat subuh. Tapi kalau kita datang ke sini untuk pengajian, karena ada ketertarikan, ada sifat-sifat baik atau hawa nafsu yang dikendalikan atau dikendalikan oleh sifat takwa tadi. Ya, beruntunglah orang-orang yang mensucikan sifat fujurnya. Maka kita beruntung mensucikan, menjadikan hawa nafsu itu menjadi kendaraan kita untuk beribadah. Merugilah orang-orang yang mengotori sifat takwanya tadi. Nah, kita ketahui bahwa masyarakat Arab itu sampai dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW itu terpisah berapa ratus tahun. Sejak Nabi Ismail, kemudian sampai kepada Nabi Isa, dan yang terakhir Nabi Isa. Itu masalah kenabian itu terpisah sangat jauh. Nah, karena itu, walaupun masyarakat Arab itu sebagian masih menganut agama Hanif yang ditinggalkan oleh Ibrahim alaihissalam, tapi ada saja yang melakukan seperti di awal tadi saya beri contoh tentang mengapa masyarakat Arab kemudian menyembah berhala. Ternyata ada seorang tokoh ya, namanya Abdullah bin Luhai. Dia seorang yang kaya raya, seorang yang dermawan, tapi miskin dalam pengalaman. Dia tidak pernah melakukan perjalanan keluar daerah. Karena itu dia tidak mengetahui budaya-budaya di daerah lain. Nah, suatu ketika dia melakukan perjalanan ke negeri Syam, kemudian dia melihat di negeri Syam itu banyak orang melakukan sembahyang itu dengan melalui berhala tadi. Dia mengatakan, mengambil kesimpulan bahwa ini negerinya para nabi. Karena itu tradisi ini kemudian dibawa dan dikenalkan di negeri Arab. Maka lahirlah masyarakat Arab yang kemudian menyembah berhala itu. Nah, karena itu sangat jauhnya dakwah para nabi yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad itu, maka masyarakat yang walaupun hanif, tapi pasti muncul budaya-budaya baru yang termasuk penghargaannya, kurangnya penghargaan terhadap wanita. Wanita dianggap sebagai menghabiskan nasi saja, kemudian membunuh anak hidup-hidup, kemudian ada wanita yang memberi tanda kode bahwa mereka adalah atau menikah dengan orang yang punya peliharaan dan lain sebagainya. Karena dakwah yang kurang, ya. Kemudian baru setelah Rasulullah datang, baru
seperti itu kemudian diambil tegas. Jadi misalnya penipuan atau pencurian kemudian langsung dipotong tangannya. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, kalau anakku Fatimah mencuri, maka akan saya potong tangannya. Nah, kunci utama di sini adalah ketegasan hukum. Ketegasan hukum. Nah, ketegasan hukum ini maka perlu sekali, kalau di Indonesia tentu saja kita butuh seperti itu untuk supaya apa? Kecurangan atau kesalahan-kesalahan itu tidak terulang lagi. Karena di Indonesia ini, karena ketegasan hukum ini tidak ada sama sekali. Karena itu Khalil Gibran mengatakan, kita seperti anak-anak yang sedang bermain di pinggir pantai. Ya, penulis Libanon ya, beberapa ratus tahun yang lalu ya, dia menulis dalam sebuah esainya, dia mengatakan, kita seperti anak-anak yang sedang bermain di pinggir pantai. Kita bangun istana dari pasir. Begitu istana dari pasir selesai kita bangun, kita bersorak gembira. Hore! Istananya sudah jadi. Sukses kita berhasil membangun istana dari pasir. Tiba-tiba ombak laut itu datang, kemudian menyapu bersih istana yang baru kita bangun. Apakah kita menyesal, kita menangis? Tidak. Kita juga hore lagi. Kita bersorak gembira. Itulah sindiran yang tajam buat kita di Indonesia ini, bahwa kita pandai membuat undang-undang pengganti undang-undang kolonial. Tapi undang-undang itu selesai kita buat, kemudian kita pun rame-rame melanggarnya bersama-sama. Aturan main sudah ada jelas, tapi kita justru bangga dengan melanggar aturan main tadi. Jelas kalau sejak zamannya Pak Hugeng Santoso ya, memberlakukan kalau naik kendaraan pakai helm ya. Tapi gimana kita? Kalau pakai helm dianggap ribet ya. Padahal itu jelas itu undang-undang. Kalau undang-undang kesepakatan itu kita sepakati bersama, ya harus kita taati. Ini jarang sekali. Karena sama seperti korupsi ya. Korupsi itu kalau di Indonesia kan boleh ya, asal tidak ketahuan ya. Kalau ketahuan itu yang tidak boleh. Tapi kalau tidak ketahuan itu ya, karena itu korupsi menjadi luar biasa ya. Makanya kalau ada di yang koruptor itu kemudian bagus itu, dibunuh itu bagus itu, dipotong kepalanya. Ya begitu ya. Mengenai istilah-istilah tertentu ini maaf, untuk seperti itu saya kok belum familiar dengan istilah-istilah khusus ya. Jadi mungkin bisa, kalau punya istilah-istilah khusus yang sudah memahami, bisa disampaikan ke saya sehingga saya juga bisa memahami. Jadi istilah-istilah khusus tadi ya. Yang jelas bahwa mut'ah dilarang, nikah mut'ah tadi dilarang, kemudian tabarruj untuk tujuan untuk memanjakan hawa nafsunya, jelas itu dilarang. Kalau tabarruj untuk suami, kalau suami istri, untuk berhias untuk suami istri atau suami boleh ya, itu dibenarkan. Karena itu kalau ibu-ibu berhias itu tujuannya bukan untuk dipandang bagus oleh orang lain, tetapi berhias itu untuk supaya suami bisa lebih mencintai. Begitu ya. Monggo, barangkali ini. Atau masih ada? Ya. Ya, betul. Ya. Dominan, kenapa mereka seperti itu? Karena jauhnya waktu itu, jauhnya dakwah para nabi itu
terlalu jauh dari dari Nabi Isa sampai ke Muhammad itu sangat jauh ya. Kevakuman itu yang menyebabkan mereka lupa tentang ajaran-ajaran syariat yang dibawa oleh para nabi itu ya. Baru setelah Rasulullah datang itu baru syariat-syariat yang seperti itu memanjakan hawa nafsu tadi, kemudian innama bu'istu li utammima makarimal akhlak itu. Jadi setelah Rasulullah itu kemudian sifat-sifat itu benar-benar diberantas. Itu. Nah, sifat-sifat ini sekarang ini muncul lagi, ya karena itu harus ada penyambung para nabi, yaitu ulil amri. Ya, harus ada ulil amri yang mau. Kali ulil amrinya juga ikut bermain di dalam, wah repot ini. Sekarang ini kan mau menjadi ulil amri kan juga butuh dana. Dananya itu kalau dana dari dana yang haram itu ya sama saja. Tapi kalau ulil amri yang benar-benar diusung oleh masyarakat yang benar-benar bersih dan hanya berlandaskan pada imannya, maka insya Allah ulil amri ini kelak akan menghadirkan satu pemerintahan yang mudah-mudahan bisa kita harapkan bisa membendung kejahatan-kejahatan yang muncul itu. Ya. Jadi ulil amri kan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi ulil amri pemimpin di antara kita ini ya maaf ini kalau Alexis itu kan hanya dengan selembar kertas. Alexis tutup. Gang Doli juga hanya dengan selembar kertas oleh Ibu Tri Risma Hadi itu. Hanya karena sebagai pemimpin. Kemungkaran itu bisa hilang dengan seketika. Tapi kalau kita tidak punya kewenangan apa-apa, kemudian kita protes, justru kita kemudian dituduh menjadi provokator dan lain sebagainya. Nah, karena itu dakwah itu menjadi sangat penting. Nah, dakwah yang efektif itu adalah melalui ulil amri. Nah, karena itu kehadiran Rasul menjadi penting untuk kita pahami, karena beliau yang membawa kita fi dulumati ilan nur itu dengan ajaran Islam yang kafah. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.